bersama dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Apakah semuanya masih sehat? Wah, ternyata banyak sekali yang menjawab. Kelas kita hari ini sangat ramai. Baiklah, langsung saja menuju ke materi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai metamorfosis, baik yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pelestarian sumber daya alam. Kita akan belajar mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan, dan terakhir upaya untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Baiklah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita saksikan tayangan video berikut ini. IPA tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pelestarian sumber daya alam. Pada hari ini, mengenai materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengenai pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian, penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, upaya pelestarian makhluk hidup. Sebelum mulai, kita coba ingat kembali mengenai apa itu sumber daya alam. Kita sebagai umat manusia harus menjaga dan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya alam meliputi 3. Yang pertama, sumber daya alam kekal, dapat diperbarui, dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal contohnya air, udara, dan sinar matahari merupakan sumber daya alam yang tidak mungkin habis, kecuali kiamat. Berikutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti hewan dan tumbuhan. Mereka bisa habis tetapi masih bisa dikembangbiakkan. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan barang tambang mineral. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, sehingga jika diambil terus-menerus akan habis. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Karena manfaat-manfaat tersebut, maka harus dilestarikan. Pemanfaatan yang bijaksana akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Siklus makhluk hidup yang ada di alam akan terjaga jika kita memanfaatkannya dengan bijak. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan dan tetap lestari. Pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Siklus hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan tersebut akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kita bisa membantu dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah, berbagai limbah, sampah, baik plastik ataupun berbagai macam polusi. Kemudian, ayo perhatikan contoh poster berikut ini. Ada poster mengenai pentingnya pelestarian hewan, di mana ada gambar anak-anak yang menanam bibit-bibit pohon. Nah, berikutnya poster pentingnya pelestarian hewan. Dari gambar kita bisa lihat donasi Anda investasi masa depan mereka. Kita diajak untuk berdonasi demi kelestarian hewan-hewan tersebut. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Berikut adalah contohnya. Untuk kelangkaan hewan menjadi langka karena sering diburu untuk dijadikan baik untuk hewan peliharaan, untuk diambil sebagai perhiasan, serta dipakai obat-obatan. Yang kedua, hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, jadi sangat mudah untuk rawan punah jika terus-menerus dengan cepat dibunuh atau diburu secara liar. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Tanpa adanya habitat atau tempat tinggalnya, hewan-hewan akan kesulitan untuk bertahan hidup sehingga menjadikannya lebih mudah untuk punah. Yang terakhir, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam, misalnya penggundulan hutan, di mana juga merusak habitat hewan. Karena tidak dapat beradaptasi, mereka juga akan lama-kelamaan mati. Untuk tumbuhan, punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Jadi diambil terus tanpa ditanam lagi.
Kemudian ada juga tumbuhan yang sulit berkembang biak, misalnya butuh puluhan tahun untuk bisa tumbuh besar atau dewasa. Yang ketiga, tumbuhan juga ada yang terkena hama sehingga mudah rawan punah. Kelestariannya agak sulit dijaga karena serangan hama. Yang keempat, yang terakhir, mengalami kekeringan sehingga tidak mungkin untuk tumbuh dengan baik dan subur. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Nah, oleh pemerintah, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi atau hukuman bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Sebagai contoh seperti kalian lihat di gambar di samping. Ada gajah-gajah yang biasanya diburu untuk diambil gadingnya untuk perhiasan saja, kemudian gajahnya dibiarkan mati begitu saja. Tujuan penegakan hukum ini agar pelaku-pelaku tersebut jera atau kapok dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Penangkaran serta pembudidayaan hewan langka. Nah, di sini terdiri dari dua kata, penangkaran dan pembudidayaan. Dua hal tersebut berbeda. Untuk penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Jadi yang dilestarikan apa? Hewan. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Misalnya, harimau yang diburu secara ilegal, ditangkap oleh pemburu untuk dijinakkan dijadikan hewan peliharaan, atau hewan-hewan yang berasal dari sirkus. Mereka biasanya akan trauma atau luka-luka karena oleh manusia. Nah, di tempat penangkaran ini berfungsi untuk memulihkan hewan-hewan tersebut. Sebagai contoh, sekali lagi di gambar ada komodo yang hanya ada di Pulau Komodo. Berikutnya mengenai pembudidayaan. Kalau penangkaran tadi hewan, pembudidayaan adalah untuk tumbuhan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui berbagai cara, misalnya penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan sehingga cukup dewasa. Setelah dewasa, baru dikembalikan ke lingkungannya yang membutuhkan. Berikutnya halaman 99, kalian bisa membaca mengenai pelestarian in situ dan ex situ. Berikut perbedaannya. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat aslinya. Jadi hewannya ada di sana, pelestariannya juga dilakukan di sana. Hewannya tidak dipindah, tapi manusia yang membangun lingkungan di wilayah hewan tersebut. Contoh pelestarian in situ, cagar alam, suakar marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Cagar alam adalah daerah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang sudah mulai langka. Kalau suaka marga satwa adalah tempat melindungi hewan-hewan langka. Kalau taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh di gambar tersebut, Taman Nasional Ujung Kulon, tempat pelestarian badak Jawa berjumlah 1. Badaknya berasal dari sana dan Taman Nasional dibangun di sana. Jadi badaknya tidak dipindah. Itu artinya in situ atau di dalam wilayah lingkungan hewan tersebut. Sedangkan untuk ex situ kebalikannya. Pelestarian ex situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Tetapi kondisinya diupayakan sama atau serupa dengan habitat aslinya. Jadi manusia membuat tempat-tempat khusus yang semirip mungkin dengan habitat aslinya. Contohnya kebun binatang. Nah, apakah hewan-hewan yang berada di kebun binatang asli dari sana? Tentu tidak. Hewan-hewan tersebut didatangkan dari tempat-tempat yang jauh dikumpulkan di kebun binatang. Sekali lagi, in situ berarti di dalam habitat asli. Kalau ex situ berada di luar habitat aslinya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Berikut untuk tugas. Yang pertama, mengerjakan buku paket tema F, evaluasi 3, IPA halaman 129 sampai 130. Nomor 13 dan 18 dikerjakan di buku tulis. Jadi kalau bisa tulisannya yang jelas. Untuk hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.